Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau adalah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal. Melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk menebus kami orang berdosa. Pada saat ini kami hendak menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan mengasihani kami. Kiranya Roh Kudus membuka hati serta meneguhkan iman kami, agar semakin mempercayai keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah beri hati menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lemah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Ya Bapa, pada siang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan di tengah-tengah persekutuan kami ini, agar persekutuan kami ini dapat menjadi dupa yang harum bagi kami Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Shalom buat kita semua. Khotbah kita pada hari ini terambil dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikianlah firman Tuhan. Salomo memulai masa pemerintahannya dengan iman dan kasih kepada Allah. Ia berdoa memohon hikmat dan hati yang paham. Allah berkenan dengan permohonan ini, serta mengabulkan doanya. Akan tetapi karunia hikmat dari Allah tidak menjamin bahwa Salomo akan senantiasa bertekun dalam kesalehan. Karena alasan ini Allah menekankan bahwa Dia akan memperpanjang umur Salomo jika hidup menurut sejalan yang ditunjukkan. Ketidaksetiaan Salomo di kemudian hari mencegah realisasi sepenuhnya kehendak Allah bagi hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti pada saat ini, kita akan menerima perjamuan kudus yang mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mati, rela berkorban untuk menebus kita orang berdosa. Oleh sebab itu, dengan memaknai perjamuan kudus ini, kita dapat memaknai hidup di dalam Tuhan, dan kita bisa senantiasa setia kepada perintah Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau memberkatinya semua Tuhan, agar menjadi bekal kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35
Ayat 1, tercurah darah Tuhan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini rindu menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerimanya, selayaknya kita harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas apa arti dan makna perjamuan kudus bagi kita. Tuhan Allah menganugerahkan keselamatan dan keampunan dosa kita atas segala pelanggaran terhadap Taurat dan firman Tuhan, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka setiap orang menyesali dosa-dosanya dan mau bertobat serta bersedia menerima perjamuan kudus dari Tuhan, dia akan memperoleh keampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita harus jujur mengaku bahwa kita adalah orang yang penuh dosa dan banyak kekurangan di hadapan Tuhan dan sesama manusia, sehingga layak mendapat hukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu kita sungguh merindukan belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Marilah kita datang ke hadapan-Nya dalam ketulusan dan kerendahan hati, memohon anugerah-Nya. Hendaklah kita lebih dahulu memeriksa diri di hadapan Tuhan Allah dengan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Apakah saudara mengaku bahwa saudara telah berdosa sejak dilahirkan, serta berdosa karena pelanggaran terhadap Taurat dan firman Tuhan sehingga patut menerima hukuman? Apakah saudara mengaku? Ya, aku mengaku. Apakah saudara sesungguhnya merasa sedih serta menyesali dosa-dosa saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh memohon supaya bebas dari kuasa dosa? Apakah saudara sesungguhnya? Ya, aku sungguh-sungguh. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit untuk menanggung dan menghapus dosa saudara. Apakah saudara percaya? Ya, aku percaya. Apakah saudara percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara percaya? Ya, aku percaya. Apakah saudara bersedia menerima hidup baru dengan menghayati keampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia berdamai dengan orang yang selalu menyusahkan hati saudara dan dengan orang yang berbuat jahat kepada saudara? Apakah saudara bersedia mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada saudara? Apakah saudara bersedia? Ya, aku bersedia. Jika demikian, marilah kita masing-masing memohon keampunan dosa kita, dosa terhadap Tuhan Allah, dosa terhadap keluarga dan sesama yang lain, dosa terhadap masyarakat dan lingkungan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa sejak dilahirkan. Demikian juga berdosa karena perlanggaran terhadap Taurat dan firman-Mu. Kami patut menerima hukuman-Mu pada saat ini dan pada akhir zaman, jikalau Tuhan menghukum sesuai dengan dosa kami.
tetapi oleh karena anugerah dan belas kasih-Mu yang sungguh besar di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu memohon pengampunan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan memenangkan kami dalam melawan segala dosa, serta menuntun kami dalam melakukan perkara yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang datang memohon kampunan dosa dan yang haus akan anugerah Allah, terima apa yang saudara mohon menurut iman saudara. Berpegang kepada perkataan Tuhan Yesus, saya selaku hamba Tuhan menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, percayalah dosamu telah diampuni. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu Kudengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Di dalam kerendahan hati, marilah kita merenungkan pesan serta mendengar perkataan Tuhan Yesus ketika Dia mempersiapkan perjamuan kudus. Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu mengucap berkat atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah mereka selesai makan, Ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberinya kepada mereka dan berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang saudara diundang, datanglah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang berlindung dan menaruh kepercayaan pada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk keselamatanmu, yang memelihara serta meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau beroleh hidup yang kekal." Amin. Tuhan Yesus berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk kampunan dosamu, yang memelihara serta meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau beroleh hidup yang kekal." Amin. Kembalilah dalam damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus
Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji dan memuliakan Engkau karena keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan telah menebus dan mengampuni dosa kami dengan kasih sayang-Mu, sehingga kami dapat merasakan keindahan persekutuan dalam anugerah-Mu. Baharuilah kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, supaya tetap kuat serta dalam sukacita melakukan kehendak-Mu. Kiranya Engkau selalu meneguhkan iman dan pengharapan kami, supaya menang melawan tipu daya iblis, sehingga nama-Mu selalu kami muliakan selama hidup kami. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini, seluruh hidup serta sebagian buah berkat-Mu yang telah kami terima melalui pekerjaan kami sehari-hari, kami serahkan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima serta memberkatinya untuk mendukung tugas pelayanan di gereja-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup, pekerjaan dan segala sesuatu yang ada pada kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.